Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di perkuliahan data mining. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas metode learning. Jadi metode learning pada data mining ada 3. Yang pertama supervised learning, kemudian ada unsupervised learning, dan association learning. Jadi supervised learning adalah pembelajaran dengan guru. Yang dimaksud dengan guru adalah target atau label atau kelas. Nah, sebagian besar algoritma data mining itu termasuk estimasi, prediksi atau forecasting, kemudian klasifikasi adalah termasuk dari supervised learning. Variabel yang menjadi target atau label atau kelas telah ditentukan. Algoritma melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel target yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor. Contoh dari supervised learning adalah algoritma estimasi, prediksi, dan klasifikasi. Kemudian selanjutnya ada unsupervised learning. Unsupervised learning adalah pembelajaran tanpa guru. Ini ada dataset bunga iris, di mana dari keempat atribut ini tidak ada target atau kelasnya. Kalau ini pada contoh bunga iris ini, maka untuk target atau kelasnya yaitu jenis bunganya dihilangkan atau tidak ada. Jadi unsupervised learning adalah pembelajaran tanpa guru. Algoritma data mining mencari pola dari semua variabel atau atribut. Variabel atribut yang menjadi target atau label atau kelas tidak ditentukan atau tidak ada. Algoritma clustering adalah algoritma unsupervised learning. Kemudian selanjutnya ada association learning, adalah pembelajaran untuk asosiasi atribut. Proses learning pada algoritma asosiasi atau association rule agak berbeda karena tujuannya adalah untuk mencari atribut yang muncul bersamaan dalam satu transaksi. Algoritma asosiasi biasanya untuk analisa transaksi belanja dengan konsep utama adalah mencari produk atau item mana yang dibeli secara bersamaan. Pada pusat perbelanjaan banyak produk yang dijual, sehingga pencarian seluruh asosiasi produk memakan kos yang tinggi, karena sifatnya yang kombinatorial. Algoritma association rule seperti a priori algorithm dapat memecahkan masalah ini dengan efisien. Untuk association learning, ini adalah merupakan data-data atau item transaksi belanja barang konsumen, di mana itemnya yang satu muncul bersamaan dengan item yang lainnya. Jadi seperti dalam pembelian gula, maka akan muncul pembelian kopi dan muncul pembelian sabun dan sampo. Itu kita mempelajari pola asosiasinya, sehingga kalau ada data seperti ini, kita bisa menggunakan untuk pembelajaran dengan metode asosiasi, yaitu salah satunya dengan menggunakan FP Growth atau a priori. Contohnya pengetahuan berupa aturan asosiasi FP Growth, hasilnya seperti berikut ini, modelnya seperti ini, kemudian aturan asosiasinya. Jika pembelian Aqua, maka akan membeli sabun di mana nilai confidence-nya sebesar 0,8. Kemudian jika membeli spray, maka kejadian yang bersamaannya membeli kopi di mana nilai confidence-nya adalah 0,8. Kemudian untuk teknik data mining ada estimasi, ada forecasting, ada klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Jadi yang pertama, estimasi. Algoritma estimasi mirip dengan algoritma klasifikasi, tapi variabel target berupa bilangan numerik atau kontinu, bukan kategorikal, nominal, atau diskrit. Estimasi nilai dari variabel target ditentukan berdasarkan nilai dari variabel prediktor atau atribut. Algoritma estimasi yang biasa digunakan adalah linear regression, neural network, support vector machine. Nah, ini karena kelasnya atau labelnya telah ditentukan, maka ini termasuk dari supervised learning. Ini termasuk supervised learning, di mana ini merupakan contoh estimasi performance CPU. Terdapat 209 perbedaan konfigurasi komputer, di mana atributnya ada cycle time, ada main memory, ada cache, ada channel, dan kelas atau labelnya performance.
Kemudian dihasilkanlah linear regression function berupa PRP. Ini merupakan contoh fungsi yang dibentuk untuk menentukan algoritma CPU berdasarkan atribut-atribut yang dimiliki. Nah, linear regression function-nya PRP-nya minus 55,9 ditambah 0,0489 cycle time, kemudian ditambah 0,0153 main memory min-nya, kemudian ditambah 0,056 main memory max-nya, kemudian ditambah 0,6410 case-nya, dikurang 0,2700 channels min-nya, ditambah 1,480 channels max-nya. Jadi ditentukan berdasarkan atribut-atribut yang dimiliki. Untuk prediksi, algoritma prediksi atau forecasting sama dengan algoritma estimasi, di mana label atau target atau kelas bertipe numerik. Bedanya adalah data yang digunakan merupakan rentet waktu atau data time series. Kemudian istilah prediksi kadang digunakan juga untuk klasifikasi, tidak hanya untuk prediksi time series karena sifatnya yang bisa menghasilkan kelas berdasarkan berbagai atribut yang kita sediakan. Semua algoritma estimasi dapat digunakan untuk prediksi atau forecasting. Karena label atau target atau kelasnya telah ditentukan, maka ini termasuk dari supervised learning. Ini merupakan contoh prediksi harga saham, di mana pada atribut date, pada atribut date merupakan time series untuk close-nya itu merupakan kelas atau label untuk prediksi harga saham. Nah, untuk atribut lainnya yang menentukan ada open, ada high, ada low, ada follow, sehingga menentukan close-nya. Dataset harga sahamnya dalam bentuk time series atau rentet waktu harian. Nah, pembelajarannya dengan menggunakan metode forecasting atau neural network. Ini contoh prediksi harga saham plot. Jadi berdasarkan data-data yang tadi, maka pada kuartal keempat dapat diprediksikan apakah nanti akan naik ataukah berada di tengah ataukah berada di bawah. Ini kemudian ini juga contoh prediksi harga saham berupa plot. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi, adalah algoritma yang menggunakan data dengan target atau kelas atau label berupa nilai kategorikal atau nominal. Karena terdapat target atau kelas atau label, maka ini termasuk dari supervised learning. Contohnya, apabila target atau kelas atau label adalah pendapatan, maka bisa digunakan nilai nominal kategorikal sebagai berikut berupa pendapatan besar, menengah, dan kecil. Nah, contoh lainnya adalah rekomendasi kontak lens. Apakah menggunakan jenis soft, hard, atau non? Algoritma klasifikasi yang biasa digunakan adalah Naive Bayes, K-Nearest-Neighbor atau KNN, C45, ID3, chart, linear discriminant analysis, dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh rekomendasi Minecraft, di mana input atributnya berupa nilai nominal dan numerik. Untuk outlooknya berupa nilai nominal atau kategorikal, ada sunny, ada overcast, dan rainy. Kemudian untuk temperatur dan humidity-nya berupa numerik, kemudian windy-nya berupa nominal, false, dan true. Kemudian selanjutnya ada play, nominal, no, dan yes. Nah, outputnya berupa rules ya. Jika cuacanya cerah dan kelembapannya tinggi, maka permainannya tidak. Jika cuacanya cerah dan kelembapannya lebih dari 83, maka kemudian play-nya tidak. Nah, begitu selanjutnya dan seterusnya ya. Nah, ini merupakan rekomendasi Mangrove-nya untuk outputnya berupa tree. Dilihat dari outlook-nya atau cuacanya, jika mendung, maka bermain golf. Nah, jika outlook-nya hujan, ini dilihat dulu apakah anginnya ada, anginnya salah atau tidak ada, maka bermain golf. Kemudian jika outlook-nya hujan, kemudian anginnya true, maka no. Kemudian untuk outlook-nya cerah, dilihat humidity-nya atau kelembapannya di atas 77,5, maka tidak bermain golf. Kemudian humidity-nya lebih besar sama dengan dari 77,5, maka bermain golf.
Kemudian untuk clustering adalah pengelompokan data, hasil observasi, dan kasus ke dalam kelas yang mirip. Suatu cluster atau cluster adalah memiliki koleksi data yang mirip antara satu dengan yang lain, dan memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan data dari cluster lain. Perbedaan utama algoritma clustering dengan klasifikasi adalah clustering tidak memiliki target atau kelas atau label, jadi termasuk unsupervised learning. Kemudian clustering sering digunakan sebagai tahap awal dalam proses data mining, dengan hasil cluster yang terbentuk akan menjadi input dari algoritma berikutnya yang digunakan. Jadi, jika setelah datasetnya kita modelkan dengan clustering, maka data hasil olahannya itu yang dengan clustering tersebut dapat kita gunakan lagi untuk dimodelkan kembali dengan menggunakan klasifikasi. Jadi setelah terclustering dengan baik, dapat kita klasifikasikan. Kemudian clustering ini merupakan gaya hidup. Jadi untuk clustering pertama untuk Bluebird Estate, kemudian untuk cluster 10 Bohemian Mix, cluster 2 Winner Circle, kemudian cluster 7 Money and Brains, kemudian cluster 8 yang Literati. Nah, ini untuk contoh clustering bunga iris. Ini sebelumnya ada tipe di klasifikasi yang kita hilangkan target atau kelas atau labelnya sehingga yang ini hilang. Maka hanya ada atribut 1, atribut 2, atribut 3, dan atribut 4. Bisa di-clustering atau dikelompokkan. Jadi kita ingin melihat bukan berdasarkan pada jenis atau tipe bunganya, tapi kita ingin melihat berdasarkan atribut 1, atribut 2, atribut 3, dan atribut 4 nanti bagaimana dia akan mengelompok berdasarkan kemiripan dari atribut-atribut yang dimiliki. Sehingga nanti kita kelompokkan berdasarkan 3 cluster. Nanti clusternya kita berikan penamaan seperti ini. Jadi nanti ada 3 cluster. Yang pertama cluster Setosa, cluster Iris, dan cluster Virginica. Jadi seperti itu ya. Contohnya seperti misalkan cluster pertama ada Iris Setosa, ini Iris Virginica, ini Iris Versicolor. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini clustering bunga iris dalam bentuk tabel, di mana untuk cluster 0 dia terdiri dari 50 item, kemudian untuk cluster 1 terdiri dari 30 item, dan clustering 2 terdiri dari 61 item, di mana total itemnya sebanyak 150. Kemudian selanjutnya ada algoritma asosiasi. Algoritma association rule atau aturan asosiasi adalah algoritma yang menemukan atribut yang muncul bersamaan. Kata kuncinya untuk algoritma asosiasi adalah muncul bersamaan. Dalam dunia bisnis sering disebut dengan affinity analysis atau market basket analysis. Algoritma asosiasi akan mencari aturan yang menghitung hubungan di antara dua atau lebih atribut. Algoritma association rules berangkat dari pola if atau set dan konsekuen. Nah, bersamaan dengan pengukuran support atau coverage dan confidence atau akurasi yang terasosiasi dalam aturan. Nah, untuk contohnya dari algoritma asosiasi, pada hari Kamis malam, 1000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC, di mana 200 orang membeli sabun mandi. Nah, dari 200 orang yang membeli sabun mandi, 50 orangnya membeli Fanta. Jadi ada 50 orang yang membeli sabun bersamaan dengan membeli Fanta. Jadi association rule menjadi jika membeli sabun mandi, maka membeli Fanta. Dengan nilai supportnya 200 orang yang membeli sabun mandi dibagi 1000 pelanggan yang telah melakukan belanja. Maka mendapatkan nilai 20%. Dan nilai confidence-nya 50 diperoleh dari 50 orang yang membeli sabun mandi dan juga membeli Fanta. Kemudian dibagi berdasarkan total orang yang membeli sabun. Maka akan memperoleh nilai 25%. Algoritma association rule diantaranya adalah a priori algorithm, FP growth algorithm, dan GRI algorithm. Dari algoritma asosiasi ini kita akan mempelajari bagaimana atribut yang muncul bersamaan dalam sebuah transaksi. Biasanya transaksi pola beli dalam sebuah supermarket.
Oke, seperti itu. Nah, ini merupakan slide terakhir pada pertemuan keempat. Semoga kita dapat bertemu kembali pada pertemuan kelima. Pertemuan ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.